Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali malam hari ini di dalam ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga di hari Jumat tanggal 9 April 2021. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri, untuk kita tenang sejenak. Mari kita menghadap tahta Tuhan dengan bersungguh-sungguh kita menyembah dan memuliakan Dia. Dengan sikap beribadah, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang agung, Allah yang esa. Kita menghadap tahtanya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang dengan setia boleh memelihara kehidupan kami. Yang kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Bahkan ketika kami jatuh, Tuhan dengan setia boleh mendampingi kami dan menolong kami di dalam segala keadaan. Ya Bapak, kami bersyukur karena malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami Bapa, hadir di setiap rumah tangga, hadir di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Kami boleh merasakan jamahan roh-Mu yang kudus memenuhi hati, pikiran, juga ruangan di mana kami beribadah. Sehingga ibadah yang kami lakukan ini benar-benar menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami selama kami beribadah. Juga segala perlengkapan yang kami pakai, alat-alat, sinyal, semuanya Tuhan kuduskan. Sehingga ini boleh menjadi penunjang kami untuk beribadah. Terima kasih ya Bapa, kami memulai ibadah rumah tangga malam hari ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali melihat 2 ayat puji dan janji yang tentunya sudah Bapak Ibu renungkan tadi pagi. Saya akan membacakan kembali bagi kita semua. Yang pertama dari kitab Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dilanjutkan bacaan kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudara, kedua bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Jangan takut. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Sekarang ini ada banyak hal yang membuat kita ketakutan, khawatir. Baik karena pergumulan berat yang kita hadapi, karena kita berada di dalam masa pandemi, juga karena bencana yang baru-baru ini kita dengar terjadi di daerah NTT, yang juga menurut perkiraan cuaca akan sampai di Bali dan juga Jawa, Pulau Jawa. Ini menimbulkan ketakutan tersendiri bagi banyak orang. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kita, janganlah takut. Bahkan kita sering takut pada kematian. Janganlah takut. Sebab aku yaitu Allah telah menebus engkau. Dan engkau adalah kepunyaanku. Saudara-saudara, ini merupakan suatu penghiburan yang luar biasa yang boleh kita terima dari Allah. Ketika hari ini kita diingatkan bahwa kita kepunyaan Allah. Tuhan Allah ada di pihak kita, sehingga tidak ada yang berani untuk melawan kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan menaikkan pujian NKB 116. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 4. Siapa yang berpegang? Kita berdoa untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunan Allah. Juga kita mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu kami tertunduk. Sebagai milik-Mu kami sering kali bersikap atau bertindak tidak sesuai dengan kehidupan yang Engkau kehendaki.
Tuhan telah menyatakan bahwa Engkau berada di pihak kami, tetapi sering kali kami mengabaikan hal itu. Sehingga kami merasa kami berjuang sendiri. Lalu ketika kami menghadapi persoalan hidup, kami takut Bapa, sebab kami melihat diri kami sendiri. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, terkadang kami masih sering meragukan Engkau, meragukan kuasa-Mu, meragukan kehadiran-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, seringkali persoalan yang kami hadapi membuat kami takut dan melupakan Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, sebagai anak-anak yang kekasih, kami belum sungguh-sungguh dapat menyaksikan kasih Kristus itu bagi dunia. Bahkan tidak jarang kami menjadi batu sandungan. Kami lupa untuk memberitakan firman-Mu. Bahkan kami enggan untuk mau terus bertumbuh secara rohani melalui perenungan firman Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, yang sering kali menyakiti hati-Mu dengan perkataan dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Allah. Malam hari ini dengan sungguh-sungguh kami mengaku dosa dan bertobat. Bapa, kiranya berkenan mengampuni kami, melayakkan kami untuk menerima kasih karunia-Mu, yaitu keselamatan yang kekal dan juga pengampunan dosa. Juga tuntunlah kami Bapa malam hari ini jika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yang lemah dan terbatas ini, biarlah Tuhan kuatkan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan. Dan firman-Mu ini boleh kami renungkan senantiasa, juga kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba Bapa. Engkau yang berkenan berbicara bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Sehingga firman-Mu hari ini menguatkan iman percaya kami di dalam mengiring Engkau. Tutup bungkus kami semua Bapa, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-47. Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-47. LAI memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya diberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Amin.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita disajikan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Seandainya saudara-saudara bertemu dengan orang yang baru saja meninggal, apa yang akan saudara-saudara lakukan? Mungkin ada orang yang gemetaran, takut, lalu lari tunggang langgang karena mengira melihat hantu. Tetapi mungkin ada orang-orang, beberapa orang yang cukup berani. Sehingga kalau ada hantu dia akan diam saja dan mungkin mengajak hantu itu mengobrol. Tapi ini pastinya merupakan suatu fenomena yang langka. Nah, saudara-saudara, para murid juga memiliki pengalaman melihat hantu dalam tanda kutip. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di depan mereka, Tuhan Yesus yang baru saja meninggal beberapa hari dan sudah dikuburkan dalam beberapa hari, sekarang tiba-tiba nongol di depan mereka. Betapa terkejutnya. Saudara-saudara, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi semakin kabur. Bahkan banyak orang mulai meragukannya ketika orang-orang Yahudi mulai bergosip bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak ada di kubur, ia tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid. Jadi ada gosip seperti itu yang tersebar di lingkungan orang-orang Yahudi, termasuk di lingkungan para murid. Sehingga banyak orang meragukan dan mungkin juga para murid merasakan hal itu. Oh, Tuhan Yesus ternyata nggak bangkit, tapi mayatnya nggak ada di kubur karena dicuri oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, di sisi lain para murid masih begitu terpukul karena kematian sang guru. Tetapi sekarang ditambah lagi dengan realita bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam kubur. Tentu ini menimbulkan kesedihan yang semakin dalam. Para murid dihadapkan pada kenyataan percaya atau tidak. Di satu sisi ada gosip yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus nggak bangkit, dia dicuri, mayatnya dicuri. Tetapi para murid merasa tidak ada di antara mereka yang mencuri mayat Yesus. Bahkan mereka sendiri juga merasa kehilangan ketika mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Para murid diperhadapkan pada situasi yang berat. Karena mereka di satu sisi mereka masih dalam suasana sedih, tetapi harus juga bersembunyi dari orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Tetapi di sisi lain ada kesaksian dari Maria yang melihat kubur kosong, lalu ada dua murid yang berjalan ke Emmaus bertemu dengan Yesus, yang memberi kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Para murid berada di ambang iman, percaya atau tidak. Di dalam situasi yang sulit, iman mereka diuji. Sehingga inilah yang mereka percakapkan di antara para murid dalam sebuah ruangan yang tertutup karena mereka harus bersembunyi. Mereka mempercakapkan, benar nggak yang dilihat oleh dua murid di jalan ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus hilang, dicuri, atau memang betul-betul dia bangkit? Ini yang mereka percakapkan. Nah, di tengah-tengah kehangatan percakapan itu, tiba-tiba di hadapan mereka para murid muncul Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri di hadapan para murid. Dan kita bisa bayangkan bagaimana reaksi para murid waktu itu, yang memang sedang membicarakan atau memperbincangkan tentang Yesus, dan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Betapa terkejutnya mereka, betapa takutnya mereka, bahkan mereka mengira bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka saat itu adalah hantu. Wah, jangan-jangan ini hantu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa hantu itu gak punya tulang dan daging. Sekarang lihat, raba aku. Ada keraguan-raguan.
di hati para murid, ini beneran Yesus? Yesus hidup? Atau ini hantunya Yesus? Atau ini hanya ilusi kita? Saudara-saudara, murid menjadi sedikit ragu. Tetapi di dalam situasi seperti itu, mereka harus menyatakan iman mereka. Karena Tuhan Yesus melihat keraguan-raguan di mata para murid, maka ia pun menunjukkan bukti bahwa ia benar-benar hidup. Ia menunjukkan tangan dan kakinya ada bekas lubang paku. Dia juga menunjukkan bahwa tubuhnya terdiri dari tubuh kemuliaan yang rohani, ada tulang dan dagingnya sebagaimana orang kudus di surga nantinya. Bahkan untuk lebih meyakinkan para murid, Tuhan Yesus bertanya, ada makanan gak kalian? Wah, kebetulan ada ikan goreng, ada sepotong ikan goreng. Lalu Tuhan Yesus memakan ikan itu di depan mereka. Ini suatu pembuktian yang luar biasa. Kalau hantu saya kira gak bisa makan ikan goreng. Hantu juga gak punya tubuh dan tulang seperti yang dimiliki oleh Yesus. Apa yang disaksikan oleh para murid pada waktu itu menghalau keraguan-raguan mereka yang sempat menghinggapi. Kemudian mereka menjadi percaya karena telah melihat bukti dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka dan mengingatkan mereka tentang firman Tuhan. Supaya mereka betul-betul mengerti bahwa jalan kehidupan yang Tuhan Yesus harus tempuh sebagai juru selamat dan menyatakan karya penebusan itu adalah melalui kematian dan kebangkitan. Jadi kembali Tuhan Yesus di sini mengingatkan akan firman Tuhan yang pernah sudah disampaikannya, yang pernah ditulis oleh para nabi dan juga pemazmur tentang bagaimana anak manusia yang mati tetapi juga akan bangkit lagi. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan tentang pentingnya kebangkitannya. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya, mengapa penting kebangkitan Kristus? Ada beberapa dampaknya. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, itu yang pertama. Dia anak Allah sehingga ia bangkit. Kedua, kebangkitan Yesus menjamin kemanjuran karya penebusan melalui kematiannya. Kalau ia tidak bangkit hanya sampai pada kematian, mungkin kita akan meragukan, oh ternyata karya penebusan itu enggak mujarab, enggak manjur gitu ya. Lalu alasan berikutnya, karena kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran Alkitab yang memang sudah tergenapi melalui Kristus. Jadi apa yang dituliskan oleh para nabi tentang Mesias itu benar-benar dialami oleh Kristus. Kebangkitan Kristus mendasari anugerah kehidupan yang kekal. Sebab dia hidup, maka ia mampu memberi kehidupan yang kekal. Bahkan kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus juga menjadi bukti kehadirannya di dalam keseharian kita, juga di dalam pergumulan-pergumulan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, penting kita memahami bahwa kebangkitan Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, karena kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang dirinya yang hidup. Tetapi kebangkitan Yesus adalah tentang umat. Kebangkitan Yesus adalah tentang nasib umat manusia. Kebangkitan Yesus adalah tentang masa depan dunia. Di bagian terakhir saudara-saudara, Tuhan Yesus menegaskan kembali tugas para murid, yaitu untuk memberitakan pengampunan dosa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Memberitakan pengampunan dosa yang dilakukan atau diterima oleh setiap orang percaya dengan cuma-cuma, tetapi harus disertai dengan tuntutan pertobatan. Nah, ini yang penting. Jadi anugerah pengampunan dosa itu bisa diterima jika orang itu mau bertobat. Dengan kata lain, bertobat adalah syarat untuk bisa menerima pengampunan dosa. Orang tidak mungkin bisa menerima keselamatan. Orang tidak mungkin bisa diampuni dosanya jika ia tidak mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Bertobat berarti meninggalkan dosa dan memulai kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam kebenaran.
Saudara-saudara, ini yang merupakan bagian penting di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Terkadang kita tergoda bahwa, saya senang karena saya sudah menerima anugerah pengampunan dosa, titik. Tetapi kita lupa untuk bisa menerima itu, kita harus mengalami pertobatan. Memang Tuhan memberi anugerah pengampunan dosa itu dengan cuma-cuma. Artinya kita tidak perlu mengusahakan sesuatu atau membayar atau melakukan sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Tetapi yang harus kita lakukan untuk bisa menerima itu adalah bertobat. Berita pengampunan ini harus disampaikan kepada semua orang. Kenapa? Karena para murid adalah saksi. Selanjutnya kita melihat tugas bersaksi ini adalah amanat agung, yang bukan hanya harus dilakukan oleh para murid sebagai saksi mata, tetapi juga harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Mungkin kita katakan, saya kan gak melihat Tuhan Yesus itu hidup atau bangkit dari antara orang mati. Tetapi ini menjadi tugas kita karena kita sudah mendengar kesaksian yang benar dari para rasul. Ini juga yang harus menjadi misi gereja. Tugas dari jemaat, tugas seluruh orang Kristen, orang percaya. Kita mulai untuk bersaksi dari orang-orang terdekat. Kalau Tuhan Yesus katakan mulai dari Yerusalem, itu mulai dari keluarga kita. Mulai dari suami, istri, anak-anak, orang tua. Mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kita, teman-teman kita, keluarga satu rumah kita. Sudahkah betul-betul mereka menerima pengampunan dosa yang diawali dengan pertobatan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sungguh peristiwa penampakan diri Yesus di hadapan para murid mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Tema renungan kita hari ini, Tuhan Yesus sungguh bangkit. Jadi sekalipun ada banyak gosip dan cerita-cerita di luar yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu gak hidup tapi dia dicuri orang itu, kita bisa menepis itu dengan keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dalam introitus minggu ini dikatakan, saya ingatkan kembali ya, Kristus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Memang aku mati tetapi aku bangkit dan aku hidup untuk selamanya dan memiliki kuasa memegang kunci maut. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus? Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita semua malam hari ini untuk menjadi perenungan. Yang pertama, mari kita membangun kembali rasa percaya, iman percaya yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Sekalipun mungkin kita gak melihat dengan mata kepala sendiri karena kita berada dalam zaman yang berbeda. Tetapi kesaksian para rasul cukup membuat kita yakin. Bahkan terlebih lagi kita meyakini Roh Allah atau Roh Kudus itu bekerja dalam setiap pribadi kita. Sehingga kita menjadi percaya. Percaya bahwa Yesus hidup memegang segala kunci maut. Percaya bahwa Yesus hidup untuk mengalahkan segala ketakutan. Percaya bahwa Yesus hidup dan kebangkitannya itu membuat juga kita bisa menikmati hidup di dalam kasih karunia-Nya. Percaya, itu bagian pertama. Lalu yang kedua, kebangkitan Kristus berdampak besar di dalam kehidupan dunia, khususnya dalam kehidupan kita. Dia bangkit, dia menang atas maut. Itu berarti bahwa ia juga memenangkan kita dan memberi kita kemerdekaan dari kutukan dosa. Kebangkitan Kristus membuat kita menerima atau menjalani kehidupan ini sebagai hadiah kasih karunia. Dan lagi kita menerima jaminan keselamatan yang kekal. Kebangkitannya mau yakinkan kita bahwa setiap orang yang mati, orang-orang berdosa yang mati tetapi percaya kepada Kristus, ia juga akan dibangkitkan kelak di dalam kebangkitan yang kekal. Yang terpenting lagi, kebangkitan Kristus membuat kita tidak takut di dalam menjalani berbagai pergumulan hidup. Tadi 2 ayat puji dan janji hari ini mengingat kita, jangan takut. Kamu itu kepunyaanku, jangan takut, aku di pihakmu. Jangan takut karena Tuhan Yesus telah bangkit.
Ketika kita menghadapi masa sulit khususnya di dalam masa pandemi ini, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan takut, karena Dia hidup. Dia hidup bersama dengan kita, dekat dengan kita, ada di sisi kita, di pihak kita, untuk menolong kita dalam segala keadaan. Lalu yang terakhir, mari kita melakukan tugas panggilan misi, yaitu untuk bersaksi. Memberitakan pengampunan dosa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma atau sebagai anugerah. Tetapi harus ingat bahwa dengan menerima, untuk dapat menerimanya, kita harus mengalami pertobatan. Oleh karena itu pertobatan tidak bisa hanya sekali saja, atau diwakilkan Bu Pendeta ketika berdoa mohon pengampunan dosa. Pertobatan dilakukan setiap waktu. Karena kita menyadari bahwa kita manusia berdosa yang sangat mudah untuk jatuh di dalam berbagai pencobaan, yang sangat rapuh untuk bisa berbuat dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan pengampunan Tuhan, pengampunan terus, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia-Nya dan kita bisa menerima pengampunan itu. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita untuk senantiasa memahami dan merenungkan kembali arti kebangkitan Kristus, yang juga berkenan hadir memberi kekuatan di dalam kita menjalani hidup. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kepada Allah dengan memberi persembahan. Baiklah kita memberi dengan sukacita, dikumpulkan di rumah tangga masing-masing. Kita akan menaikkan pujian sambil persembahan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga. Saudara-saudara, kita akan membawa persembahan ini di dalam doa, juga kita akan bersyafaat khusus untuk saudara-saudara kita di NTT yang dalam proses pemulihan pasca bencana beberapa hari yang lalu. Juga doa-doa yang lain yang kita akan naikkan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur malam hari ini Engkau menyapa kami melalui kehadiran-Mu, kebangkitan-Mu, melalui hidup-Mu bagi kami semua. Tuhan kiranya menolong kami untuk terus memaknai kebangkitan Kristus, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu takut akan apapun. Bapa di surga, kami juga menyatakan rasa syukur kami kepada Engkau malam hari ini melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di keluarga masing-masing. Bapa berkenan menguduskan dan memberkati seberapapun yang telah terkumpul. Biarlah ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan.
Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan dari umat-Mu. Bahkan Tuhan kiranya membukakan tingkap-tingkap berkat. Sekalipun kami sebagai manusia merasa bahwa banyak jalan tertutup oleh karena pandemi ini. Tetapi kami yakin Bapa, Engkau tidak kekurangan cara untuk memelihara hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami berserah dan mempercayakan seluruh kehidupan ini Bapa. Engkau pasti akan memeliharanya. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang boleh kami nikmati malam hari ini. Kami boleh duduk bersama dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kami, juga saudara-saudara terdekat di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap belas kasihan Tuhan yang kami nikmati hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan selalu menguatkan iman kami di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi. Biarlah ya Bapa, persekutuan ini juga terus boleh kami pelihara. Dan di dalamnya kami beroleh berkat-berkat-Mu. Kami boleh menyaksikan setiap kasih Tuhan itu kemudian di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Bapa, malam hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang dengan setia boleh mendampingi di dalam pelayanan, baik sebagai tim, live streaming, multimedia, juga pemandu pujian, pemain musik, jemaat-Mu yang dengan tekun mendoakan setiap pelayanan-pelayanan gerejawi. Tuhan memberkati kami semua. Pelayanan yang kami lakukan Bapa, kami yakin tidak akan kembali sia-sia. Tuhan kiranya memberkati mereka yang sudah dengan sepenuh hati boleh melayani. Tuhan yang memperhitungkan setiap jerih lelah mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan lain di jemaat-Mu Efrata. Kiranya Tuhan turut serta memimpin dan menyertai di dalam segala keterbatasan pelayanan yang kami lakukan melalui online Tuhan. Biarlah ini juga boleh memberkati. Biarlah nama Tuhan juga boleh diberitakan dan hanya Engkau saja yang kami muliakan Bapa di dalam setiap kesempatan pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa membawa setiap pergumulan umat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Misako yang juga sedang menerima perawatan di rumah sakit karena sakit jantung dan juga lambung. Kami berdoa untuk Bapak Gede Arya yang juga masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan. Bapak Marcel, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armante, juga saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk Mama Sopi, untuk suami, juga untuk nenek yang juga dalam kondisi fisik kurang sehat karena panas demam. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu dan mengangkat mereka semua yang sakit ini. Tuhan, kiranya jamah sehingga dengan kuasa bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap obat-obatan yang mereka harus minum dan pakai, Tuhan kuduskan semuanya itu sehingga boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk memulihkan mereka. Tuhan beri mereka penghiburan, kekuatan iman, pengharapan yang selalu baru di dalam Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk berbagai pergumulan jemaat. Anak-anak-Mu yang dalam kesulitan ekonomi. Kami mohon Tuhan Engkau yang membukakan jalan, baik melalui pekerjaan ataupun usaha yang mereka tekuni. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian. Tuhan juga tetap dampingi, kuatkan mereka. Terlebih lagi ketika mereka harus mengikuti setiap proses pendidikan itu dari rumah oleh karena masih dalam situasi pandemi. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk setiap tanggung jawab orang tua, suami, istri, di dalam mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga, di dalam menjadi teladan-teladan yang baik. Tuhan memampukan agar kami boleh bertanggung jawab di dalam melakukan bagian kami. Kami juga berdoa untuk seluruh warga senior di dalam usia tua mereka, Bapa. Engkau yang melawat mereka, memberi mereka kekuatan iman di tengah-tengah kelemahan fisik yang mereka terima. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami, Bapa, di dalam masa-masa mereka bertumbuh dan berkembang. Tuhan kiranya tetap menjaga pergaulan mereka supaya mereka tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami pun bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang sedang bergumul oleh karena rumah mereka rusak, kehilangan harta benda,
Mungkin juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, tidak memiliki akses yang cukup untuk bisa berkomunikasi oleh karena bencana, badai yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni kami untuk segala keteledoran, kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Selanjutnya ya Bapa, kami memohon Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan mereka kembali Bapa. Tuhan yang membukakan jalan sehingga bantuan bisa segera sampai dan mereka juga dapat ditolong. Kami yakin Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di dalam situasi yang sulit ini firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak takut. Dan kami memegang janji-Mu Bapa, bahwa Engkau ada di pihak kami. Tolong dan sertai saudara-saudara kami di sana Bapa, seturut dengan belas kasihan-Mu. Demikian juga kami berdoa Bapa, untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pergumulan yang masih sama Tuhan. Biarlah Engkau juga tetap menyertai dan memberkati. Pemerintahan kami di tingkat pusat hingga ke daerah, Tuhan penuhi mereka dengan roh hikmat-Mu. Cuaca ekstrim belakangan ini Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami, menjaga dan melindungi kami dari berbagai bahaya. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu ada berserta dengan kami. Beri kami damai sejahtera-Mu dan sukacita. Bapa, tentu ada banyak doa dan permohonan lain yang disampaikan oleh umat-Mu secara pribadi. Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau juga Allah yang maha kasih yang siap untuk menjawab. Biarlah ya Tuhan setiap doa dan permohonan dari umat-Mu ini berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga boleh menjawabnya seturut dengan belas kasihan-Mu. Kami menaikkan semua doa permohonan ini hanya ke hadapan-Mu Bapa. Segala yang tidak berkenan kami mohon pengampunan. Selebihnya ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong dan menuntun kami untuk senantiasa bergantung hanya kepada-Mu. Kami menaikkan semua doa syukur dan syafaat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati dan hidup kembali untuk kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 329 ayat 1, 3, dan 4. Tinggal sertaku. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta kita.
Ia hidup dan Dia ada di antara kita. Mari kita mengarahkan hati dan memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk saudara-saudara yang dengan setia boleh bergabung dan ikut beribadah bersama dengan kami. Saudara-saudara diingatkan kembali untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di NTT dan NTB. Kita akan membuka kotak diakonia atau persembahan khusus yang akan kita kumpulkan pada hari Minggu. Jadi sekalian saudara-saudara membawa persembahan Jumat dan persembahan Minggu, kita juga akan membawa persembahan untuk saudara-saudara kita di NTT yang kemudian nanti akan diteruskan ke Deplapem atau MBM untuk segera dikirim ke saudara-saudara kita yang memerlukan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kita.